Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum kita lanjutkan perkuliahan, kita awali dengan membaca doa untuk yang beragama Islam dengan ummul Quran, yang non-muslim dengan cara dan keyakinannya masing-masing. Ila hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Ya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan nikmat yang tiada hentinya ini terus mengalir di dalam segala lini kehidupan kita, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir mendapatkan keberkahan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, di kesempatan kali ini pertemuan yang ke-7, akan tetapi dalam hitungan saya adalah yang ke-6, karena pertemuan pertamanya adalah overview pembukaan dari bulan saat itu. Di pertemuan-pertemuan yang akan datang, kalian dari sudut pandang agama yang berbeda. Insyaallah 4 pertemuan yang akan datang dengan Pak Indria dari agama Katolik, kemudian 3 pertemuan terakhir dengan Pendeta Yakobus dari agama Nasrani. Sehingga untuk semester ini agama dalam perspektif agama Islam ini insyaallah pertemuan yang terakhir. Insyaallah ketemu lagi di semester berikutnya. Di kompetensi kali ini kita akan mempelajari tentang adab atau tata cara dan akhlak dalam perawatan jenazah. Dalam hal ini ada 2 konteks yang seharusnya perlu kita dalami. Yang pertama, bagaimana kalau kita menangani jenazah di ruang medis, artinya di tempat kerja kita, di rumah sakit, di klinik, ataupun di ruang-ruang kesehatan yang lainnya. Sedangkan yang kedua, ada ruang lingkup keluarga. Kalau kita menghadapi atau menjalankan perawatan ketika kita berada di lingkungan masyarakat. Kasusnya banyak sekali kita jumpai. Sedikit cerita, saya di Kabupaten Malang, salah satu dari tim rohaniawannya ODA, orang dengan penyakit HIV dan AIDS. Dalam keadaan seperti itu, mereka yang menjalani perawatan dari rumah dengan berpola hidup, memperbaiki hidupnya, kadang juga ketika mereka sudah mengalami ajalnya, yang bertugas untuk menjalankan proses dari pemandian, itu semua dipantau dari puskesmas terdekat. Tentu di wilayah kita ini, negeri kita Indonesia ini, hampir di seluruh wilayah, terutama yang basicnya sama dengan saya, asal pedesaan, dokter itu tidak mencukupi. Kadang perlu bidan, bahkan perawat untuk turun ke lapangan, turun ke masyarakat, memberikan pemahaman bagaimana cara merawat pasien atau jenazah infeksius.
kapan-kapan sebenarnya kalau sudah ada eh, izin pelaksanaan offline secara baik, kami ingin mengadakan sebenarnya melalui BEM-nya kalian, ya, bagaimana menjalankan pelatihan perawatan pasien infeksius di masyarakat. Ini penting, barangkali untuk bekal kita suatu saat ketika berada di tengah-tengah masyarakat, baik itu kita sebagai perawat ataupun nanti saudara-saudara kalian sebagai bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, penanganan jenazah itu penting untuk menggabungkan dua keilmuan. Yang pertama, keilmuan medis kita ditopang dengan basic keilmuan agama. Karena hanya berbekal keilmuan medis kadang mengabaikan perspektif-perspektif yang harus dipenuhi di dalam agama. Begitupun juga demikian, hanya berpatokan pada pengetahuan agama, praktek agama, tapi tidak dilengkapi dengan pengetahuan medis, tentu itu juga bisa mengakibatkan suatu bahaya. Kasihan para tokoh masyarakat yang biasa menanganinya, kalau kita mengatakan Pak Mutin biasanya ya, kalau untuk menikahkan aja gampang mereka. Tapi kalau untuk menangani jenazah itu, keluarga tidak jujur, kemudian Pak Mutinnya terpaksa melakukan tindakan-tindakan perawatan secara normal, padahal pasiennya adalah pasien infeksius. Nah, maka ini akan berdampak, akan membahayakan terhadap Pak Mutinnya sendiri, keluarganya, dan keluarga sekitar para takzim yang datang untuk melayat ke sana. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam konteks perawatan jenazah ini, tentu kita giring dulu dari awal. Bagaimana orang akan mengakhiri hayatnya, biasanya dengan tanda-tanda medis kita ketahui. Dalam pandangan Islam dan agama yang lain, pertama yang harus kita utamakan adalah selamatkan iman mereka. Selamatkan iman mereka. Tentu hal ini sudah saya sebutkan, saya singgung pada saat materi pendampingan orang sakaratul maut. Yang paling pokok ini adalah selamatkan iman. Tentu ini kalau dalam pandangan Islam, dengan mentalkin mereka, menuntun mereka dengan lafaz Allah, 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 atau kalau bisa lebih panjang la ilaha illallah, atau 2 kalimat syahadat, itu adalah bekal mereka bagaimana mereka masuk dalam bingkai selamatnya iman. Maaf, ini dalam perspektif agama Islam. Tentu kalau dalam perspektif agama lain, tentunya punya cara tersendiri bagaimana mereka pulang ke pangkuan Tuhan, pulang ke pangkuan Allah dengan membawa iman. Nah, bagi kami dalam pandangan agama Islam, tentu menyelamatkan iman itu menyelamatkan iktikad mereka tetap dalam pemahaman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, ini hanya saya singgung sedikit sebagai pengantar awal. Kemudian memastikan beragam tanda kematian secara medis. Setelah mereka kita pastikan dulu bahwasannya pasien itu benar-benar mati, benar-benar mati kok kasarnya. Benar-benar memang sudah wafat ya. Jangan hanya sekali pandang kemudian oh iya pasiennya wafat, tiba-tiba buat laporan, dibawa pulang ternyata bangun lagi. Ini bahaya. Jangan seceroboh itu. Bagi kita para tenaga medis, dengan calon perawat, jangan seceroboh itu untuk menyampaikan informasi terutama kepada keluarga ataupun kepada sejawat di dalam kantor kita, di dalam ruang rawat kita. Kalau dalam tanda-tanda medis, tentu Anda akan pelajari ini
tidak adanya denyut nadi, kemudian nafas terhenti, tidak ada tegangan otot, ya, adanya pelepasan kotoran dari usus dan kandung kemih. Ini biasanya sampai keluar fesis ataupun urin, ya. Namun ada juga orang yang tidak mengeluarkan ini, dari saking tenangnya dia wafat, ya, biasanya orang baik sekali gitu ya, bahkan tidak tampak bahwasanya dia menghembuskan nafas terakhir, nggak tampak, nggak ketahuan, tiba-tiba tenang, merem-merem, ya, tiba-tiba sudah lemes, nah kayak gitu. Namun sebagian besar mengalami pelepasan kotoran, ya, baik itu fesis ataupun urin, ya. Kelopak mata tertutup sebagian, kelopak mata tertutup sebagian, ini tanda-tanda medis, ya. Kemudian tidak ada respon terhadap nyeri, ya. Kemudian mata tidak memberikan reaksi terhadap cahaya. Ini tanda-tanda kematian secara medis. Nah, kadang ada yang kemudian disebut sebagai kematian semu. Kematian semu. Kadang bahkan alat-alat medis tidak mampu mendeteksi. Deteksinya sudah benar-benar dinyatakan meninggal. Deteksinya sudah benar-benar dinyatakan meninggal. Hal ini tidak masuk dalam pembahasan umum. Kematian semu itu kadang tiba-tiba 2 jam, 3 jam, 4 jam berikutnya tiba-tiba ada tanda-tanda, tiba-tiba bangun, nah, kayak gitu ada. Orang Jawa mengatakan mati suri, ya. Orang Jawa mengatakan mati suri. Faktanya ada tapi 1001, jarang sekali. Nah, kita tidak sampai pada proses mempelajari itu, ya. Itu sudah ada kaitannya dengan orang-orang yang memiliki keilmuan lebih jernih, pandangan lebih jernih secara zahir dan batin. Ya, kalau kita mempelajari sains tidak sampai ke sana. Baik, inilah tanda-tanda kematian secara medis. Kemudian selanjutnya, kalau memang sudah benar-benar wafat, sudah dipastikan wafat, adab kita bagaimana, akhlak kita bagaimana? Ini saya ambil dari hadis Kanjeng Nabi yang saya tunjukkan kepada kalian artinya saja. Suatu cerita, suatu hari Ummu Salamah berkata, ketika suaminya meninggal, Rasulullah SAW datang ke rumah kami, kata Ummu Salamah, untuk menjenguk jenazahnya. Jadi proses takziah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah itu menjenguk jenazah, ya. Ada saudaranya, tetangganya, temannya. Ummu Salamah ini adalah sahabat, Abu Salamah ini sahabat Nabi. Kemudian saat itu mata Abu Salamah telah terbelia, artinya terbuka, ya. Maka beliau pun Rasulullah menutupnya dengan jarinya, ditutup. Inilah adab, ya, adab bagaimana yang perlu kita tiru ketika pasien sudah benar-benar wafat dengan mata yang terbuka. Dari di awal-awal itu usahakan agar segera ditutup, ya, kelopak matanya. Dalam hal ini dilanjutkan, beliau menyebutkan, kemudian beliau bersabda, apabila ruh telah dicabut, maka penglihatan akan mengikutinya dan keluarganya pun akan histeris meratapi. Nah, maksudnya begini, ada gambaran knowledge, pengetahuan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi berdasarkan ilmunya Nabi, ya, berdasarkan petunjuk dari Allah. Setiap ruh itu ditarik keluar, dipisahkan oleh Tuhan dari jasad dan dari jasadnya, maka penarikan ruh ini dari bawah mati duluan, dari kaki habis tambah naik hingga tenggorokan, hingga pada ubun-ubun, penarikan ruh itu demikian dalam pandangan keterangan Nabi. Nah, pada saat itu apa yang ada di tubuh kita ini condong untuk mengikuti arahnya ruh.
Sehingga pandangan itu akan mengikuti jalannya roh. Dan disitulah akan hilang seketika. Ada orang yang memang tenang, mungkin Allah tidak berikan rasa sakit ketika diambil ruhnya, dan tenang, karena di dalam keterangan hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang di akhir sakaratul mautnya itu Allah tampakkan di dalam tampakan semu mereka, yaitu alam yang akan dihadapinya. Kalaulah mereka ahli surga, mereka akan ditampakkan kebajikan-kebajikan, sehingga orang-orang tersebut bisa meninggal dengan tenang. Bahkan dari pandangannya, bahkan kadang terlihat aroma senyumnya. Ya Allah, Allah maj'alna minhum, ya mudah-mudahan kita dijadikan termasuk orang-orang yang demikian. Kemudian di sisi lain ada orang yang ditampakkan amal buruknya ketika akhir hayatnya itu, sehingga kadang mereka terengah, terbelalak, ketakutan kepada Allah terhadap apa yang sedang dialaminya. Nah, akan tetapi apapun yang terjadi, yang kita hadapi, kita tutup mereka. Kalau mulutnya terbuka, kita tutup mulutnya. Karena itulah akhlaknya Nabi. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan demikian bukan berarti pasti ahli neraka, belum tentu. Karena mereka kalau membawa iman, makanya tadi selamatkan iman. Ya. Kalau mereka membawa iman, seburuk apapun dia harus mempertanggungjawabkan amal buruknya, nanti ujung-ujungnya tetap akan mendapatkan nirwana, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian, dan jangan sekali-kali mendoakan atas diri kalian kecuali kebajikan. Sebab ketika itu malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Kalau kita takziah, kalau kita bahkan bukan hanya takziah, ketika kita di rumah sakit, panjenengan menjumpai pasiennya nanti disebutkan sudah meninggal, apa yang harus kalian katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepadanya, dan diiringi doa mudah-mudahan Bapak ini diterima amal baiknya. Karena pada saat seperti itulah malaikat dalam pandangan Islam akan mengamini doa kita. Sehingga apapun yang terjadi bagi kita, kalau di ruang rawat bersama dengan pasien dan keluarga pasien, menjumpai kematian pasien kita, maka kita memiliki kewajiban untuk menjadi garda terdepan, memberikan penyadaran yang terbaik agar mengingat Allah. Kadang orang pasien itu, keluarga pasien langsung teriak, histeris dan lain sebagainya. Maka kita yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita yang mendoakan mudah-mudahan agar keluarga itu terarah di dalam meratapinya, tidak sampai berlebih-lebihan. Semua orang boleh bersedih ketika ditinggalkan orang-orang terdekatnya. Siapa yang tidak bersedih? Kanjeng Nabi aja bersedih. Nabi Muhammad saja bersedih ketika putranya yang bernama Ibrahim itu meninggal, masih kecil, meninggal. Nabi bersedih, bahkan sampai langit hari berikutnya menunjukkan gerhana. Kemudian orang-orang mengatakan, wah ini gerhana karena kematian Sayyid Ibrahim. Kemudian kanjeng Nabi mengatakan tidak, sungguh gerhana itu bukan terjadi karena kematian atau kehidupan seseorang. Gerhana adalah fenomena alam sebagai bentuk kebesaran Tuhan. Jadi kalian, kalaulah ada orang besar meninggal pun, jangan kamu hubung-hubungkan karena meninggal ini mataharinya redup, jangan begitu ya. Nggak ada hubungannya. Semuanya adalah kebesaran Allah. Nah, kemudian setelah itu beliau berdoa, ampuni salamah ya. Allahumma ufir salamah. Nah, dalam yang kemudian sering kita jadikan doa itu kurang lebih begini, Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, berikanlah pengampunan kepada mereka ya. Kemudian memberikan
ini nih, tinggikan derajat-derajat mereka, ya. Berikanlah petunjuk, wa'abdilhu, ya, wa'abdilhu daron khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Berilah kepadanya suatu tempat yang lebih lapang daripada lapangnya ia ketika di dunia. Berilah mereka suatu keadaan pendampingan sebagaimana pendampingan yang lebih mulia dibandingkan ketika di dunia. Lapangkanlah kuburnya, wasi' madkhalahu. Nah, ini doa, ya. Intinya ketika kita sudah memastikan pasien itu meninggal, ucapkan kalimat tarjih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu doakan, ya. Berilah motivasi kepada keluarganya untuk tetap kuat dan sabar. Gambarannya, rangkumannya ini, segera memejamkan mata si mayat dan mendoakannya tadi. Kemudian menutup badan si mayat dengan pakaian atau kain selain pakaiannya, ya. Kecuali bagi mayat yang sedang berihram. Jadi kalau jenazah itu meninggal, segera tutup, segera ditutup. Jangan dibiarkan terbuka begitu. Itu adabnya, itu akhlaknya. Segera tutup. Kalau di situ ada selimut, ya selimut. Kalau ada sorban, ya sorban, ya. Kalau ada kain yang lain, jarik biasanya, ya segera ditutup dengan itu. Kalaulah kita di ruang rawat, ya, kalau kita di ruang rawat, maka segera lakukan apa-apa yang mesti dilakukan. Di antaranya melepas segala peralatan-peralatan medis yang masih menempel di badan. Ya. Infusnya dilepas, kemudian bekas-bekas lukanya ini segera disikapi. Masih perlu ditutup dengan plester atau tidak. Kemudian dagu sekiranya mulut itu ternganga, itu segera ditali. Ya talinya jangan pakai tali tampar, ya. Kain, kerudung atau semacam itu, ya, semacam bidai, atau kalau tidak kasa, ya kain kasa diikatkan dari kepala ke dagu. Nah, ini yang sopannya begitu, ya. Mumpung masih lemes, ya. Mumpung masih lemes. Kalau sudah kaku ini sulit, ya, sulit untuk ditutup, ya, sulit untuk ditutup. Ditutup nanti akan terbuka lagi begitu. Kemudian sebelum proses-proses itu, ya, dilepas alat-alat yang ada, juga barangkali ada perhiasan, anting, kalung, gelang, segera diminta ke keluarganya untuk Pak Bu ayo dibantu dilepaskan ini, dilepaskan gelangnya, dilepaskan antingnya, dilepaskan kalungnya. Kalaulah masih ada aksesoris yang lain, ya dilepas. Nah, ini. Kemudian segera menyegerakan pengurusan mayat. Mulai dari persiapan. Apa itu? Apakah segera dikoordinasikan dengan keluarga? Ini kira-kira akan disucikan di rumah sakit ini atau di klinik ini, ataukah mau disucikan di rumah? Nah, ini. Apapun bentuknya, SOP suatu rumah sakit, ketika jenazah meninggal di tempat ruang rawatnya, tidak serta-merta langsung diangkat dari situ menuju apa namanya? Menuju ambulan, tidak. Mestinya SOP-nya adalah melewati ruang jenazah, melewati ruang jenazah. Ke ruang jenazah dulu, nanti di sana. Kenapa? Perawatan itu perlu dipantau terlebih dahulu, mendapatkan pengesahan apakah pasien ini adalah pasien infeksius atau tidak. Terlebih zaman sekarang. Infeksius itu meliputi macam-macam. Ada yang HIV/AIDS, ya, HIV/AIDS. Kalau yang terakhir yang kita hadapi saat ini luar biasa, ini COVID-19 ini. COVID, ya. Yang jelas kalau dulu yang kita
yang kita hadapi yang paling banyak adalah HIV/AIDS. HIV/AIDS. Kalaulah memang dengan jenazah infeksius, maka rumah sakit dengan tegas harus mengambil kebijakan untuk menyelamatkan umat. Ya. Untuk menyelamatkan umat, rumah sakit mengambil jalan tegas, dimandikan di rumah sakit. Gak ada pilihan. Gak ada pilihan. Ini suatu sikap yang tegas dan bijaksana. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian menyegerakan pengurusan mayat untuk dimandikan. Sebagian dari keluarga juga hendaknya segera menyelesaikan urusan-urusan si mayit, urusan-urusan jenazah. Kalaulah itu berada di rumah sakit, keluarganya diminta untuk segera mengurus apapun administrasinya supaya tidak terkendala hanya karena administrasi kemudian jenazah ditahan, misalnya kayak gitu. Ini segera dikomunikasikan dari awal. Kita lihat keluarganya yang mana yang kira-kira kuat, yang kira-kira mampu dan harus segera mengurus tentang proses selanjutnya dari jenazah tersebut. Boleh bersedih asal tidak meraung-raung, ya. Ketika kita melihat jenazah, ini penting untuk saya sampaikan kepada Anda karena sangat memungkinkan pasien kita itu kita jumpai meninggal kemudian keluarganya histeris. Ya. Kemudian ada hadis dari Nabi ketika menjenguk Sa'ad bin Ubadah sedang sakit. Nabi menjenguknya bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau menemuinya, beliau mendapati sedang dikerumuni keluarganya. Beliau bertanya, apakah ia sudah meninggal? Maka mereka menjawab, belum, wahai Rasul. Lalu Nabi menangis. Ketika orang-orang melihat Nabi menangis, mereka pun turut menangis. Ya. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat Nabi yang begitu dekat dengan kanjeng Nabi. Wajar kalau kita dihadapkan orang-orang terdekat kita kok kemudian dalam keadaan sakit atau sedang sakaratul maut, kemudian kita sedih, itu wajar. Rasulullah sendiri, sahabatnya sakit, beliau bersedih sampai menangis. Kemudian ketika Nabi menangis, sahabat-sahabat yang lain tentu ikut menangis, ya. Bukan karena latah, ya, bagaimana menunjukkan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang mulia. Kemudian beliau bersabda, tidaklah kalian mendengar bahwa Allah tidak mengadab dengan tangisan air mata, tidak dengan hati yang bersedih, namun Allah mengadab dengan ini. Nah, ini itu kemudian kanjeng Nabi mengisyaratkan menunjuk bibir mulianya kanjeng Nabi. Menunjuk bibir mulianya kanjeng Nabi. Tentu ini menunjukkan, gambarannya gini loh, kalau saya jelaskan. Nabi itu bersabda gini, ketika beliau nangis, beliau menyatakan, tidakkah engkau dengar wahai para sahabatku, Allah itu tidak mengadab seorang dikarenakan air matanya atau karena sedihnya, tidak karena tangisan, tidak karena sedihnya hati. Akan tetapi Allah menyiksa karena ini. Apa? Mulutnya ini loh. Sedih gak apa-apa, nangis gak apa-apa. Akan tetapi jangan sampai teriak-teriak, histeris, apalagi sampai menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Na'udzubillah, misalnya sampai ngomong kayak gitu. Teriak-teriak. Nah, inilah justru yang akan memberatkan terhadap hisabnya mayit. Hisabnya jenazah. Saudara-saudara sekalian, perawatan jenazah, etika medis. Yang dimaksud perawatan jenazah di sini adalah perawatan pasien setelah meninggal, termasuk menyikapi jenazah, menyiapkan apakah ini akan dimandikan atau tidak di rumah sakit, termasuk sebelum diizinkan
kepada keluarga secara umum untuk melihatnya. Sebelum diperlihatkan kepada keluarga ini, kita harus menyiapkan dulu. Jangan meninggal sudah dibiarkan begitu saja. Setidaknya setelah dilepas, kemudian tangannya diposisikan dengan baik, disedekapkan. Nah, maka di situ keluarga, sekiranya keluarga lebih tegar untuk melihatnya. Kemudian transportasi, itu termasuk bagian dari perawatan. Transportasi yang dimaksud adalah transportasi trolinya menuju perpindahan ke kamar jenazah itu. Tidak sembarang, nggak mau diangkat kayak gitu ya. Kemudian melakukan disposisi atau penyerahan terhadap keluarga. Ini yang dimaksud perawatan jenazah dalam pandangan etika medis. Saudara sekalian, indikasi perawatan jenazah dimulai setelah dokter ataupun siapa yang menangani, kalau di situ dokter sudah menyerahkan kepada perawat. Setelah ada keputusan itu, setelah ada keputusan bahwasannya memang ia sudah dinyatakan meninggal, maka disitulah kita harus mengambil sikap pilihan diantaranya. Jika pasien meninggal karena kekerasan atau dicurigai akibat kriminalitas, maka perawatan jenazah dilakukan setelah pemeriksaan medis lengkap melalui otopsi. Kalaulah Anda menangani seorang pasien yang sekiranya dicurigai, dicurigai untuk adanya tahap pendalaman, maka perawatan harus ditunda dulu untuk berkonsultasi dengan dokter yang menanganinya. Kenapa? Indikasi yang dimaksud bisa karena indikasi kekerasan, kriminalitas, ataupun kesalahan-kesalahan lain yang bisa saja menjadi kasus di kemudian hari. Nah ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah penghormatan terhadap jenazah. Tentu penghormatan terhadap jenazah ini manusia harus dihormati mulai dari lahir hingga kematinya. Bahkan mulai dari pembuahan. Sehingga dalam rangka menghormati jenazah itu termasuk hak-haknya jenazah. Apabila jenazah itu meninggal dengan tidak wajar, maka dia memiliki hak untuk diungkap terhadap kebenarannya. Maka pelaku melakukan otopsi itu adalah sebenarnya hak dari keluarga dan jenazah untuk mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua, menjalankan kewajiban sebagai umat Islam. Karena umat Islam itu kalau ada orang meninggal, ada kewajiban-kewajiban yang kemudian disebut fardu kifayah, nanti akan saya sebut di bagian bawah. Prosedur pelayanan terhadap mayat, ya, terhadap jenazah. Mempersiapkan alat dan bahan, menyesuaikan pakaian kita, kemudian melepaskan aksesoris yang ada, berusaha bagi kita untuk yang mau menjalankannya dengan memakai sarung tangan. Kelengkapan sarana dari ruang perawatan yang harus kita siapkan, ada sarana medis, ada sarana non medis, kasa, ya, perban secukupnya, kemudian sarung tangan bersih, handscoon bagi kita, ya. Kemudian kapas secukupnya. Untuk apa kapas ini? Banyak sekali. Membersihkan bekas-bekas suntikan, membersihkan bekas infus, membersihkan kelopak-kelopak mata, kelopak telinga. Ini menggunakan kapas. Termasuk ketika dimandikan di sana pun juga nanti kita membersihkannya juga banyak menggunakan kapas. Bahkan kalau Anda menggunakan handscoon nggak cukup satu. Bagi Anda yang memandikan jenazah, tentu ketika Anda membersihkan pada bagian-bagian yang kotor,
tentu Anda harus berganti handskun ketika Anda kemudian mau beralih membersihkan pada bagian mata, pada bagian telinga, pada bagian mulut terlebih ya ini. Selanjutnya kapas secukupnya. Pembungkus jenazah. Pembungkus jenazah. Yang dimaksud di sini pembungkus jenazah ini sebelum benar-benar dikafani. Sebelum benar-benar dikafani biasanya kalau saya menjumpai SOP di salah satu rumah sakit besar di rujukan Jawa Timur, di Malang, Saiful Anwar misalnya, di sana kalau pasien meninggal biasa oleh perawat biasanya dimintai kain, entah itu sarung atau jarit ya. Kemudian mereka dibungkus ya, dibalut, dirapatkan, dilepak ibaratnya kayak gitu ya. Sebelum dibawa ke ruang jenazah. Plaster ya, penahan untuk penutup luka bila ada luka ya. Terutama luka-luka yang disebabkan perawatan, misalnya bekas cuci darah ya, alat yang cuci darah, kemudian penggunaan kateter ya, kemudian pemasangan alat-alat medis yang lain yang itu bisa menyebabkan luka, maka kita perlu menyiapkan plaster ya, ketika sudah meninggal supaya benar-benar aman. Selanjutnya kita siapkan troli dibawa untuk perpindahannya ke ruang jenazah ataupun ke ruang tunggu untuk didisposisikan kepada keluarga. Secara non medis mungkin ada pengganjal dagu ya, supaya tidak terlalu bungkuk ataupun ini biasanya busa ya, busa ataupun kain ya. Label identifikasi ini penting bagi Anda yang bertugas di ruang rawat. Label identifikasi sangat penting, terlebih pada pasien infeksius, terutama sekarang ada zaman-zaman COVID nih. Identifikasi itu penting sehingga jangan sampai ada jenazah tertukar ya. Kemudian tas-tas plastik, barang-barang kecil pasien ya. Jika mau dimandikan di ruang jenazah, tentu ini biasanya sudah disiapkan di ruang jenazah, sabun, handuk, selimut mandi, kain kafan dan lain sebagainya. Nah. Kalau berbicara tentang pemulasaraan jenazah, perawatan jenazah, di dalam Islam, saya ambil dari kitab Fathul Qarib ya. Wa yalzumu fil mayyiti arba'atu asya'a. Dan selazimnya, selayaknya dan semestinya bagi mayit ini memiliki 4 hak. Ya. 4 hak yang harus dilakukan. Apa? Husluhu, memandikannya. Wa takfinuhu, mengkafaninya. Kemudian wassalatu alaihi, mensolatkan jenazah. Wa dafnuhu, sampai menguburkannya. Jadi orang Islam memiliki kewajiban terhadap mayit itu 4 hal ini. Yang 4 ini hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu jika ada salah satu yang sudah melakukannya, sebagian orang sudah melakukannya, maka sifat wajib bagi yang lain gugur. Akan tetapi kalau dibiarkan, ada orang mati dibiarkan, nggak dimandikan, nggak dikafani, nggak dikuburkan, dibiarkan begitu, fardu kifayah itu menyebabkan ishtaraku fil ma'tham. Apa itu? Dosa semuanya. Dosa semuanya. Wabih melok dosa. Kiainya, pemerintahnya, tetangganya, semuanya dosa. Ini yang dimaksud fardu kifayah. Selanjutnya, memandikan jenazah. Jika oleh tenaga medis, usahakan yang satu gender. Ikhtiarkan yang satu gender. Tentu di ruang merawat itu, di ruang pemandian itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan.
Kalau masih untuk membersihkan yang umum-umum kadang masih sama. Tapi kalau sudah pada bagian intimnya, ini usahakan yang satu gender. Yang kedua, amanah dan memahami cara membersihkan dan mensucikan jenazah dalam perspektif agama. Nah, amanah itu apa maksudnya di sini? Penting. Orang yang memandikan jenazah itu jangan sampai kemudian menyebarluaskan aibnya jenazah. Contoh, orang yang memandikan jenazah akan tahu, misalnya si fulan ternyata kena penyakit hernia misalnya. Kena penyakit hernia, kita tahulah orang kena penyakit hernia itu biasanya mengalami pembesaran pada buah dakarnya. Lah, kok yang demikian yang memandikan orang tidak amanah, ya, yang memandikan orang tidak amanah diceritakan kepada tetangga, wah saya waktu memandikan Pak ini, Pak itu ternyata buah dakarnya sampai besar sekali dikarenakan kena hernia misalnya. Ini tidak amanah namanya. Orang yang ember jangan biarkan untuk memandikan jenazah. Ember yang saya maksud cerawak, gampang ngomongi orang, gampang menyebarkan aib, jangan dibiarkan ini. Kemudian apabila oleh keluarga, yang memandikan oleh keluarga adalah keluarga inti yang diutamakan. Bapak, ibu, anak, suami, istri. Kemudian utamakan yang satu gender. Kalau itu bukan dari keluarga tapi satu gender juga utama. Kemudian sama amanah dan mengerti syariat. Karena nanti di dalam memandikan jenazah itu ada berkaitan dengan mensucikan. Ya. Berkaitan dengan mensucikan. Di dalam memandikan itu oke, ini ada prosesnya. Kenapa saya mau ngomong amanah tadi ini? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan, tidak dibukakannya kepada orang lain apa-apa yang dilihat pada mayat itu, bersihlah ia dari segala dosa, seperti keadaannya sewaktu dilahirkan oleh ibundanya. Mulianya orang yang memandikan jenazah, tapi amanah, ini besar pahalanya ya. Orang memandikan jenazah. Kalau di rumah sakit tentu memang sudah pekerjaan, ada tugas khusus pemulasaraan jenazah. Kalau kita yang hidup di kampung ini kan sembarangan ya. Artinya dimandikan di halaman tapi dikasih satir gitu, dikasih kain pembatas, kemudian memandikan begitu. Nah, kalau yang memandikan ini ikhlas, amanah, ini pahalanya. Dia mendapatkan pengampunan dari Allah. Hendaklah ia mengepalainya keluarga terdekat. Yang memimpin itu adalah keluarga terdekat. Memimpin pemandian itu keluarga terdekatnya. Jika pandai memandikan mayat, apabila ia termasuk orang yang tahu syariat tadi. Tapi jika dia tidak pandai, siapa saja boleh yang dipandang berhak karena waroknya. Warok itu apa? Takutnya kepada Allah, lurusnya hati, lurusnya niat, dan karena amanahnya. Ini penting. Amanah. Kalau nggak amanah jangan. Bisa dia menyebarkan aib. Ya. Amanah ini penting. Hadis riwayat Imam Ahmad. Setelah jenazah dibersihkan dari najisnya, giginya, mulutnya dibersihkan, kemudian disabun ya. Seluruh tubuh jenazah, rambutnya disampo, dimandikan sampai bersih, disunnahkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan, kemudian baru tubuh yang kiri. Juga disunnahkan untuk dimandikan sebanyak 3 kali atau 5 kali. Jadi wudhu dan dimandikan, ini hukumnya sunnah. Bagi yang kita dalam pandangan Islam, jenazah itu diwudukan dan dimandikan. Nah, dalam proses membersihkan mayat, selama memandikan itu diutamakan dari bagian atas dulu, disiram seluruh tubuh, baru itu dibersihkan pakai sabun. Di bagian perut ditekan sedikit, pelan-pelan. Ya. Cara memandikan jenazah tidak seperti kita mandi. Kalau kita mandi ngosok-ngosoknya sabun, terserah. Kalau ini tidak, harus halus, jangan keras-keras. Di bagian-bagian mata, di hidung,
Gunakan kapas untuk sekiranya bisa membersihkan kotoran-kotoran yang masih melekat. Perlu ditekan dengan tujuan apa? Menghabiskan fesis yang sudah berada di ujung-ujung jalannya fesis, ataupun menghabiskan urin yang berada di ujung urinarinya. Nah ini, sehingga nanti tidak keluar ketika diangkat. Jenazah dimandikan di tempat tertutup, jenazah hendaknya dipakaikan kain basahan atau penutup aurat, jenazah dibersihkan dari najis yang melekat di tubuhnya. Ini proses pemandian. Selanjutnya mengkafani. Dalam mengkafani jenazah, maksudnya adalah membungkus jenazah dengan kain kafan. Hukumnya fardu kifayah, seperti yang saya sebutkan tadi. Nanti ada video di akhir kuliah ini. Jenazah laki-laki atau wanita, laki-laki maupun perempuan, minimal kain kafannya adalah 1 helai kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya. Minimal ini ya. Kemudian untuk jenazah laki-laki sebaiknya dibungkus dengan 3 kain kafan yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Masing-masing 3 lapis itu, semua lapisan usahakan menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian untuk wanita adalah 5 lembar kain kafan, yaitu ditambah dengan bermodel baju, penutup kepala ataupun kerudung. Jadi ini masalahnya sekarang gini, kain kafan yang dijual di pasaran itu, kalau panjangnya aman, kalau panjangnya kan 12 meter, sesuka-suka kita potongnya. Lebarnya ini yang jadi masalah. Kadang satu kain kafan lebarnya hanya 1 meter, ketika orangnya agak besar, agak gemuk, ini ternyata nggak menutupi seluruh bagian tubuhnya. Nah, kadang harus dijahit ya, boleh kok dijahit untuk merangkapnya. Kemudian atau kalau enggak terpaksa kadang dibentuk zigzag, dari 3 kain kafan itu dibentuk zigzag sehingga nanti akhirnya bisa menutupi seluruh tubuhnya. Yang satu agak condong ke kanan, yang satu agak condong ke kiri, yang terakhir tengah. Nah kayak gitu itu biasanya bisa. Karena kain yang dijual kadang cuma 1 meter. Baik, ini contoh mengkafani jenazah. Bisa dilihat videonya. Pertama, kain kafan. Kita melakukan kafan untuk laki-laki dan kita melakukan kafan perempuan. Kemudian, itu mengkafan dengan kafan 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm. Yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm. Yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian kunci kain kafan secukupnya untuk tali jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus dalam landas pensil. Kedua, kafan. Kafan digunakan untuk jenazah. Rumah hidup dan selimut. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini untuk pada jenazah. Keempat, meteran. Meteran digunakan untuk menutup tubuh jenazah. Kelima, siapkan dengan kafan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan dalam
kepala, dan syawak. Begitu tingkat perempuan, yaitu baju, kerudung, dan syawak. Syawak digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam, kapur baru. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu pertama, mengeluarkan minyak wangi cendana dan kapur baru pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan kain pelindung jenazah. Kenakan hari Isya jenazah dengan kain kafan. Tindakan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, kapan pada lubang keringan dan lubang jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan syawak. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan syawak. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan isi kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Baik. Saudara sekalian, itulah yang terakhir tadi perlu saya jelaskan sedikit. Baju itu bukan baju yang seperti kita ada, tapi kain kafan yang dimodel kayak baju. Ya. Kemudian minyak wangi tadi menyebut merek tertentu itu tidak harus merek tersebut ya. Semacam minyak wangi dengan tujuan agar jenazah terkesan wangi. Baik, demikian saudara-saudara sekalian untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini dan mata kuliah agama untuk perspektif agama Islam berakhir di sini. Insya Allah kita di akhir evaluasi nanti akan ketemu lagi. Kalau dari awal pertemuan pertama hingga sekarang ada kurang berkenannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya silakan untuk share untuk screenshotnya, ngambil slide bagian jenazah. Sorry. Alat-alat yang harus disiapkan dalam Silakan share screen. Untuk share screen-nya screenshot, Untuk screenshot-nya silakan ini, ambil share screen yang ini. Untuk absennya nanti. Screenshot sekarang. Maaf Pak, gambarnya nggak muncul Pak. Oh, nggak muncul. Oke, sorry. Bentar ya. Gimana? Sekarang sudah muncul? Sudah Pak. Oke. Baik, silakan yang ini ya. Silakan ambil yang ini. Sudah ya? Sampun? Sudah Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.